Bab 1881. Levi ingin menghindari kemungkinan terjadinya tragedi. Selanjutnya, dia ingin menghentikan anak buahnya dari pertempuran. Mungkinkah itu serangan dari tentara Erudia? Apapun itu, aku harus menghentikannya sekarang juga. Selain itu, pasukan Finn disembunyikan di tempat persembunyian yang rumit. Sampai sekarang, mereka tetap menjadi rahasia. Dari semua waktu, mengapa keberadaannya bocor sekarang? Pasti ada yang salah. Tuan, situasinya tidak terlihat bagus. Ada pengkhianat di tengah kami yang membocorkan keberadaan kami. Ini semua salah kita. Sepanjang perjalanan, 7 iblis telah menemukan kebenaran. Konsep pengkhianatan bukanlah sesuatu yang belum pernah dialami Levi sebelumnya. Salah satu pengalaman pengkhianatan masa lalunya terjadi di Wildefield. Merekalah yang mendorong Forlevia dan yang lainnya ke dalam lubang api. Itu adalah dendam yang masih dipendam Levi hingga hari ini. Jauh di pegunungan yang terletak di selatan Erudia, pertempuran berdarah terjadi. Pak, sedikit, kamilah yang menyelamatkanmu. Jangan lupa bersaksi untuk kami, oke? Kami akan selalu berada di pihakmu daripada mengikuti Levi. Sekelompok kecil telah menyelamatkan Trenton dan anak buahnya. Penyelamat Trenton adalah orang yang sama yang mengkhianati 7 iblis dan mengungkapkan tempat persembunyian pasukan iblis. Alasan pengkhianatan mereka sederhana. Meskipun 7 iblis telah menyerah pada Levi, sebagian besar bawahan mereka tidak puas dengan aturan Levi. Mereka sangat frustrasi dengan aturan yang melarang mereka membunuh orang lain dan membatasi kebebasan mereka. Kendala yang tak tertahankan memotivasi mereka untuk mengkhianati 7 iblis. Ketika mereka mengikuti Cirus, dia tidak pernah mencoba mengendalikan mereka. Sebaliknya, dia memberi mereka kebebasan sepenuhnya untuk melakukan apapun yang mereka suka. Dia bahkan membiarkan mereka mengamuk untuk mengintimidasi orang lain. Yang terpenting, dia mengajari mereka nilai penting, hanya yang terkuat yang akan bertahan. Selama era iblis berapi-api, mereka tidak takut mengotori tangan mereka dan membuat nama buruk untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, Levi sangat kontras dengan Cirus. Keberanian Levi untuk meminta kita membuang diri kita di masa lalu. Segala sesuatu tentang dia bertentangan dengan keyakinan kita. Meskipun kekuatan Levi yang luar biasa memungkinkan dia untuk menaklukkan bahkan The Cardinal Hall, banyak orang tidak puas dengan kepemimpinannya. Mereka rindu untuk kembali ke masa lalu mereka yang liar dan merindukan kebebasan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mau lagi mengikuti aturan Levi. Setelah diskusi singkat di antara mereka sendiri, mereka memutuskan untuk mengkhianati Levi. Mereka menyelamatkan Trenton dan gengnya sebelum mengungkapkan lokasi untuk memastikan keselamatan mereka di Erudia. Akhirnya, mereka meninggalkan Erudia untuk mencari perlindungan dengan pengikut iblis api lainnya di luar negeri. Setelah Cirus menghilang, sebagian dari kelompoknya dipaksa masuk ke wilayah yang keras. Bagian lain dari kelompok mereka melarikan diri ke luar negeri. Di negeri asing, iblis membentuk koneksi dengan beberapa tokoh berwibawa dan mendirikan organisasi besar. Organisasi mereka kemudian diberi nama kode, Organisasi Suci. Setelah melarikan diri ke luar negeri, kelompok pengkhianat itu ingin mengandalkan organisasi suci. Lagi pula, mereka tidak akan punya nyali untuk mengkhianati Levi jika organisasi suci tidak ada. Jangan khawatir, Anda telah menyelamatkan kami. Ini adalah tindakan syukur yang tidak akan pernah saya lupakan, Trenton meyakinkan mereka. Di bawah perlindungan Trenton, para pengkhianat berhasil melarikan diri dengan sukses tanpa hambatan dalam rencana mereka. Pada saat yang lain menemukan pengkhianatan mereka, mereka pasti sudah sampai di luar negeri dengan aman. Ayo pergi, kita juga harus meninggalkan tempat ini. Trenton melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Josephine dan Yasmin mengikutinya. Begitu aku memanggil bala bantuan, aku akan membalaskan dendamku pada Levi. Namun, mereka tidak mengindahkan kata-kata Trenton. Sebaliknya, keduanya tetap terpaku di tempat dengan ragu-ragu. Apakah Anda ragu-ragu? Sudahkah kalian berdua menjadi wanita Levi? Apakah Anda lupa bahwa dia adalah iblis besar? Mengapa kamu ingin tinggal bersamanya? Trenton berteriak marah ketika dia menyadari keengganan mereka. Bawa mereka pergi. Trenton memerintahkan anak buahnya untuk secara paksa menangkap Josephine dan Yasmin. Tidak lama kemudian, Levi dan Seven Fins tiba di lokasi untuk menghentikan pertempuran. Untungnya, mereka berhasil menekan korban seminimal mungkin. Di mana para pengkhianat? Levi menuntut. Segera,
Tujuh iblis saling bertukar pandang saat ekspresi canggung melukis wajah mereka. Apa masalahnya? Di mana mereka? Levi bertanya lagi. Mereka telah melarikan diri ke luar negeri untuk bergabung dengan organisasi suci. Organisasi suci? Apa itu? Levi menoleh ke arah mereka dengan tatapan ingin tahu yang membara. Keberadaan organisasi itu sendiri menakutkan, jawab The Seven Fins dengan sungguh-sungguh. Bab 1882. Sejujurnya, pernah ada 13 iblis di bawah iblis berapi-api. 6 iblis lainnya menghilang bersama dengan sisa kekuatan iblis api dan bergabung bersama untuk menciptakan organisasi suci. Organisasi suci telah masuk daftar hitam oleh beberapa negara. Ini adalah organisasi kuat yang ditakuti oleh banyak negara, Seven Fins menjelaskan. Di antara kami bertujuh, Sword Fin dan Shadow Fin adalah petarung terkuat. Tapi di antara mereka berenam, 3 individu bahkan lebih kuat dari Sword Fin dan Shadow Fin. Fin terkuat dalam Alkitab sangat menakutkan. Saat individu yang ditakuti dibesarkan, pandangan gelap tampak di wajah 7 iblis. Setelah mereka berbicara, para iblis bahkan bergidik ketakutan. Segera, kesadaran muncul pada Levi. Individu itu harus sangat kuat untuk dapat menimbulkan rasa takut seperti itu ke dalam diri mereka. Individu itu adalah orang yang paling mirip dengan Cyrus. Saya memperkirakan bahwa dia telah mencapai setidaknya 80% dari kekuatan Cyrus. Jika dia menghadapi kita dalam pertempuran, dia bisa menghancurkan kita tanpa banyak usaha, tambah Sword Fin. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Biarkan saja mereka. Levi menghela nafas tak berdaya dengan menggelengkan kepalanya. Pengkhianat ini adalah yang paling tidak kami khawatirkan. Perhatian terbesar kami adalah organisasi suci. Saya khawatir itu akan datang mencari masalah. 7 iblis menyuarakan pikiran bermasalah mereka. Kenapa kamu begitu khawatir? Selain itu, ini adalah Erudia. Aku akan menghancurkan siapa saja yang berani menginjakan kaki di sini. Levi tidak mengambil kekhawatiran iblis dalam hati. Saat ini, semua perhatiannya terfokus pada Zoe dan masalah pengaruh Raisonia yang semakin besar. Dengan keberadaan mereka melukisnya sebagai iblis menakutkan Erudia. Itu adalah gambar yang menyebabkan semua orang membencinya. Saya perlu melakukan sesuatu tentang itu. Sejak Levi melarikan diri, keheningan yang mencekam menyelimuti The Cardinal Hall. Semua orang terlalu malu untuk berbicara. Lagi pula, bagaimana organisasi paling kuat di Erudia bisa pulih dari penghinaan seperti itu? Mereka telah dipermalukan sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menutup mata terhadap tindakan kurang ajar Levi? Namun, Levi terlalu kuat. Kami bahkan tidak tahu apakah dia memiliki bawahan yang mendukungnya. Dia adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Bahkan aula kardinal yang perkasa terjepit di antara batu dan tempat yang keras. Setelah Levi lolos dari rantai naga, prestasinya mengubah mereka menjadi bahan tertawaan. Bahkan petarung terkuat di The Cardinal Hall terlalu malu untuk mengganggu Levi lagi. Saat ini, semua orang di Erudia sedang menunggu individu yang cukup kuat untuk mengalahkan Levi. Mereka semakin bersemangat melihat individu yang pernah mengalahkan Levi. Namun, mereka tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Itu adalah pengetahuan umum di antara orang-orang Erudia. Tepat pada saat yang menegangkan ini, Robert Slayer, yang menduduki peringkat kedua di daftar permata, melangkah maju dan mengeluarkan undangan tantangan kepada Levi. Levi diberi kebebasan untuk memilih waktu dan lokasi tantangan. Tantangannya akan menjadi perkelahian brutal sampai mati, dengan yang selamat bernama pemenangnya. Jika Levi kalah, dia akan dibuang oleh Robert Slayer. Di sisi lain, Robert Slayer akan dibiarkan begitu saja di tangan Levi jika dia kalah. Seketika, seluruh Erudia gempar saat semua orang merayakannya. Mereka mengagumi keberanian Robert Slayer karena menantang Levi dan memuji status prajurit kelas ultimatenya. Semua orang berharap Robert Slayer akan mengalahkan Levi dalam pertempuran. Levi hanya tersenyum saat menerima undangan tantangan tersebut. Robert Slayer adalah petarung yang kuat. Sayangnya, ia lahir di era yang salah. Jika dia berada di era yang sama dengan guru, mungkin saja dia bisa bersaing dengan guru. Shadow Fin berkomentar ketika dia mengetahui tentang tantangan itu. Dengan satu kalimat, Shadow Fin telah menentukan kekuatan Robert Slayer. Robert Slayer memiliki potensi untuk bersaing dengan Cyrus,
menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Saya menerima tantangan ini. Levi membalas dengan senyuman. Berita penerimaan Levi menyebar seperti api. Ditentukan bahwa mereka akan bertarung di reruntuhan zona perang timur dalam 3 hari. Itu adalah lokasi di mana tentara Erudia pernah berperang melawan penjajah dari Ruling Union dalam pertempuran besar dan berdarah. Ketika Levi memilih lokasi ini, dia menyampaikan pesan peringatan kepada para penonton. Berita tantangan duo ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini dengan cepat menjadi tantangan yang membuat semua orang di tepi kursi mereka. Toko yang tak terhitung jumlahnya dibuka untuk memungkinkan pelanggan memasang taruhan mereka pada calon pemenang. Erudia bersukacita karena Robert Slayer tampaknya memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memenangkan tantangan ini dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kemenangannya. Di masa lalu, Robert Slayer menduduki peringkat kedua di daftar permata. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya pasti telah mencapai ketinggian yang tak terduga. Siapa yang tahu seberapa kuat dia sekarang? Pertempuran antara Levi dan Robert Slayer tidak dapat dihindari dan mewakili pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Bab 1883. Levi tetap tenang dan tidak mengambil hati masalah ini. Dia memusatkan perhatiannya pada kondisi Zoe sebagai gantinya. Akhirnya, Zoe bangun. Namun, Levi terpaksa menonton dari jauh karena dia tetap bersembunyi. Meskipun dia tepat di depannya, Levi tidak bisa menyambutnya. Jika dia melakukannya, dia akan melihatnya sebagai musuh bebuyutannya dan berusaha untuk melawannya sampai nafas terakhirnya. Tidak dapat menyapa istrinya, Levi merasa kesal. Bruce, aku akan memastikan untuk membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan, Levi bersumpah dengan tatapan gelap yang bersinar di matanya. Menurut Winona, Bruce adalah orang yang merangsang Zoe dengan menggabungkan kesadarannya secara paksa dengan kesadaran Jared. Jika bukan karena campur tangannya, masih ada secercah harapan untuk menyembuhkan Zoe. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengekstrak kesadaran Jared. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyembuhkan Zoe sekarang. Setelah kesadarannya bergabung dengan Jared, kesadaran itu menjadi miliknya. Sampai sekarang, Levi berhasil menyelamatkan resimen West Skylord. Segera, mereka melanjutkan tugas yang diberikan Levi kepada mereka. Tuan, Bruce, dan yang lainnya mengunjungi Erudia. Mereka mengunjungi beberapa lokasi secara rahasia. Untuk saat ini, saya masih mencari petunjuk mengenai motif kunjungan mereka. Sebelum mereka pergi, kami melihat semua orang membawa sesuatu. Saya bertanya-tanya, apa mungkin? Bagaimanapun, Bruce bekerja untuk lab rahasia Sarain. Saya memiliki kecurigaan menyelinap bahwa mereka mengunjungi Erudia untuk mencuri zat langka atau sesuatu yang berhubungan dengan eksperimen mereka. Kami akan segera menyelidiki masalah ini. Melaporkan West Skylord kepada Levi. Levi menggaruk hidungnya tanpa sadar. Bruce pasti mencoba memanfaatkan kekacauan ini. Aku yakin dia sedang mengincar sesuatu di Erudia. Saya tidak berpikir ini adalah bagian dari rencana tergesa-gesa Bruce. Itu pasti ide yang sudah direncanakan sejak lama. Sebelumnya, Bruce dan labnya membentuk Ruling Union dan meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk menaklukkan Erudia. Apakah mereka mencoba menaklukkan seluruh negara dalam genggaman mereka? Tuan Langit Barat bertanya. Dengan tawa geli, Levi berkata, tidak peduli seberapa kuat sebuah lab, mustahil bagi mereka untuk menaklukkan seluruh negara. Itu tidak lain adalah angan-angan mereka. Petik 2. Kenapa tidak mungkin? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka menoleh ke Levi. Jadi begini, lab Bruce mungkin berisi peralatan paling canggih di dunia. Sebagian besar penemuan mereka adalah hal-hal di luar impian terliar kita. Oleh karena itu, bahan yang mereka perlukan untuk membuat penemuan mereka juga akan langka. Jika asumsiku benar, alasan dibalik pembentukan Ruling Union dan serangan putus asa mereka adalah untuk mendapatkan sumber daya Erudia, Levi menjelaskan. Saya setuju. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sekarang dia diberi kesempatan yang sempurna, Bruce menciptakan Ruling Union dan menggunakannya untuk memasuki Erudia sehingga dia bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan lab. West Skylord menambahkan. Semua orang menganggukkan kepala setuju. Singkatnya, materi yang dicuri Bruce dari Erudia adalah bagian dari rencana yang telah dia rencanakan sejak lama. Material yang dia bawa bersamanya adalah material yang sama yang dia coba ambil ketika dia mencoba menaklukkan Erudia di masa lalu.
Karena operasi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dia pasti hanya berhasil mengambil sebagian kecil darinya. Jika dia meluncurkan operasi skala besar untuk mencuri material dalam jumlah besar, Bruce akan menarik perhatian The Cardinal Hall. Wes, aku ingin kamu mencari tahu persis apa yang diambil Bruce dan timnya sesegera mungkin. Levi memerintahkan. Dipahami. Sepertinya ada banyak masalah baru yang harus ditangani Levi. Bahkan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan napas. Sayangnya, saya bertemu sekelompok orang yang tidak berguna dan memberi musuh saya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang saya. Apakah menurut kalian Bruce dan Raisonia bisa bekerja sama? Levi meminta untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Itu sangat mungkin. Mereka mungkin sudah merencanakan langkah selanjutnya. Semua orang yang berkumpul di sekitar Levi setuju dengan tegas. Hanya berurusan dengan Bruce saja membuatku sakit kepala hebat. Dengan Raisonia bekerja dengannya, ini adalah mimpi buruk yang hidup. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa memikirkan aliansi antara Bruce dan Raisonia. Kekuatan luar biasa dari kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Tiba-tiba, Levi sepertinya memikirkan sesuatu. Apa yang kalian pikirkan? Apa itu mungkin? Levi bertanya pada 7 iblis. Bab 1884. Apa? The Seven Fins menoleh ke Levi serempak. Mungkinkah organisasi suci meniruku? Selain kamu dan tuanmu, mereka adalah satu-satunya yang tahu teknik yang sama, kata Levi. Sebelumnya dia telah memberitahu Seven Fins bahwa seseorang menirunya. Namun, dia hampir tidak menyebutkan tuannya, yang diyakini oleh 7 iblis adalah Cirrus. Pertanyaan itu mengejutkan 7 iblis. Mereka tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. Karena itu, mereka mulai merenungkan pertanyaan itu dan sampai pada kesimpulan yang sama. Deathfin adalah kepala organisasi suci. Dia adalah yang terkuat di antara 13 iblis dan yang paling dekat dengan Cirrus. Selanjutnya, Deathfin dan Cirrus keduanya dilatih dalam teknik yang sama. Mereka baru menyadarinya setelah Levi mengingatkan mereka, menyebabkan mereka berkeringat dingin. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ketika orang itu menjebak Levi, dia tidak hanya meniru teknik itu dengan sempurna tetapi juga membunuh banyak prajurit, termasuk prajurit di daftar permata. Ini bukan lagi tiruan tetapi kesempurnaan teknik. Selanjutnya, selain Cirrus dan Levi, Deathfin adalah satu-satunya orang yang mengetahui teknik itu. Sepertinya itu mungkin, kata salah satu dari 7 iblis. Jika itu adalah Deathfin, maka itu akan menjadi masalah. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? 7 iblis memiliki ekspresi bermasalah. Levi mengangguk dan berkata, aku mengerti. Jika organisasi suci bekerja sama dengan Bruce dan pasukan di Raisonia, itu akan menakutkan. Namun, Levi akan menangani pasukan di Raisonia dengan hati-hati. Saat dia merenungkan masalah ini, publik berdengung dengan kegembiraan. Semakin banyak orang yang bertaruh antara Levi dan Robert Slayer dalam pertempuran mereka yang akan datang. Berdasarkan perkiraan, ada ratusan miliar dalam kumpulan hadiah taruhan. Itu adalah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak orang biasa akan menjadi miliarder dari pertempuran ini. Situasi menjadi semakin tegang. Banyak orang kaya dan terkenal telah lama pergi ke reruntuhan Iswarzone, karena mereka khawatir tidak bisa mendapatkan tempat jika datang terlambat. Pada saat yang sama, banyak orang bergegas ke Erudia dari luar negeri. The Robert Slayer mengeluarkan proposal lain. Pertarungan ini antara Levi dan aku, jadi tidak peduli Levi menang atau kalah, The Cardinal Hall tidak diperbolehkan untuk mengambil tindakan apapun. Aula Kardinal menyetujui usulannya. Suasana tegang sebelum pertempuran besar. 7 iblis terus mondar-mandir di luar kamar Levi. Mereka ingin Levi menang, tapi Robert Slayer terlalu kuat. Selanjutnya, rumor mengatakan bahwa dia menemukan alat ilahi. Itu akan meningkatkan kemampuan tempurnya ke level lain. Oleh karena itu, mereka ingin memberi Levi sesuatu seperti keterampilan unik mereka untuk sedikit membantunya. Namun, Levi tidak gugup sama sekali. Dia bersembunyi di sebuah ruangan, membaca manual kuno, dan mencari cara untuk menyembuhkan Zoe. Menemukan obat untuk Zoe lebih penting daripada pertempuran dengan Robert Slayer. Sementara itu, pasukan Bruce dan Raisonia mengadakan konferensi video. Selama Levi masih hidup, dia adalah ancaman.
Dia adalah ancaman yang lebih besar dari seluruh dunia seni bela diri Erudia. Karena itu, dia harus mati dalam pertempuran, kata Bruce. Setuju, Tuan Johnston, apakah Anda punya rencana? Tanya salah satu kepala suku Raisonia. Tentu saja, saya harap Anda semua akan bekerja sama. Rencananya adalah, kata Bruce dan melanjutkan untuk menjelaskan rencananya. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis setelah mendengar rencana Bruce. Tenang, semuanya. Kita harus siap berkorban untuk menyingkirkan musuh yang kuat. Selain itu, Anda bukan satu-satunya. Aku juga harus berkorban. Dia musuh kita bersama, Bruce menjelaskan. Baiklah, kami akan melakukannya. Semua kepala suku Raisonia setuju serempak. Bab 1885. Levi adalah ancaman serius. Meskipun dia sekarang bertarung melawan Erudia, dia terlalu kuat. Terutama karena dia memiliki 7 iblis, membuatnya menjadi ancaman yang lebih besar. Hanya beberapa orang di Erudia yang telah membangkitkan kekuatan mereka. Levi adalah salah satu dan yang paling penting dari mereka semua. Dia menghalangi banyak musuh. Banyak yang menganggapnya sebagai duri dalam daging. Karena itu, Bruce dan pasukan di Raisonia rela mempertaruhkan segalanya untuk memusnahkannya. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum pertempuran antara Levi dan pembunuh berjubah. Sementara itu, lebih dari 20 orang duduk di halaman belakang kecil sebuah rumah yang tenang di Auckland City. Masing-masing dari mereka adalah seseorang yang luar biasa dan master di bidang pilihan mereka. Namun, mereka semua memandang dengan penuh semangat dan hormat pada pria yang menyesap secangkir teh di depan mereka. Pria itu mengenakan jubah putih bersih. Dia tampak begitu biasa dalam penampilan dan sikap sehingga tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah pembunuh berjubah yang terkenal. Itu karena dia adalah orang biasa sehingga dia bisa tetap tidak diperhatikan di kota. Selain itu, dia senang menjalani kehidupan modern. Dia lebih suka muridnya memanggilnya Tuan daripada Tuan. 20 lebih orang yang duduk di depannya adalah murid magang yang dia terima dalam beberapa tahun terakhir. Dia melatih beberapa dari orang-orang ini dalam seni bela diri. Pada saat yang sama, ia juga mendidik beberapa dari mereka tentang cara hidup. Selebihnya, dia mengajari mereka keterampilan medis. Mereka semua sukses di bidang apapun yang dibentuk oleh pembasmi berjubah. Sekarang setelah Tuan mereka datang berkunjung, semua orang datang untuk menemuinya. Tuan, seberapa yakin Anda dalam mengalahkan Levi? Seseorang bertanya. Itu adalah pertanyaan yang ingin diketahui oleh seluruh dunia. The Robot Slayer mempertimbangkan sejenak dan menjawab, sebelumnya, saya yakin 50%. Kemudian, pembunuh berjubah mengambil pedang kuno dan melanjutkan, sekarang, ini 100%. Ini adalah pedang ilahi. Jika seseorang tidak dapat membukanya, itu akan menjadi sampah yang tidak berguna. Namun, siapapun yang membukanya akan menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Desir. Robot Slayer segera mencabut pedang kuno itu. Dalam sekejap, cahaya dingin terpantul terang dari bilah ke segala arah. Itu sangat mencolok sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang datang dari pedang dan mau tidak mau menggigil. Itu menakutkan. Siapapun yang menggunakan pedang ilahi tidak akan terkalahkan. Pedang ilahi adalah senjata yang tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa itu mampu membunuh bahkan para dewa. Sebelumnya, banyak orang mencoba mencarinya, termasuk pasukan di Kirea dan Raisonia. Namun, Robot Slayer memperoleh pedang ini secara tidak sengaja. Karena itu dia yakin akan memenangkan pertempuran. Dia percaya bahwa dia akan mengalahkan Levi sekarang karena dia memiliki pedang. Tuan, izinkan kami mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena menang. Murid-muridnya bergegas untuk mengucapkan selamat kepadanya. Pedang ilahi yang legendaris mengintimidasi dan tak terkalahkan. Tidak semua orang bisa menggunakan pedang ilahi. Tidak ada gunanya kecuali seseorang dapat membukanya. Tuan, Anda satu-satunya yang telah membuka pedang ilahi dalam 100 tahun terakhir. Kali ini, Levi pasti akan kalah. Para murid yakin bahwa dia akan mengalahkan Levi. Tuan, bolehkah saya melihat pedang ilahi? Tanya Delano. Dia magang yang ditempatkan di Raisonia. Namun, pembunuh berjubah tidak tahu bahwa Delano telah berpindah pihak dan sekarang bekerja untuk pasukan di Raisonia. Dia meminta untuk melihat pedang untuk menjalankan misi yang diberikan kepala suku kepadanya. Tentu, pembunuh berjubah tidak curiga dan memberikan pedang ilahi kepada Delano.
Kilatan dingin melintas di mata Delano saat dia akan melakukan sesuatu yang tidak hanya akan membunuh Levi tetapi juga pembunuh berjubah. Namun, tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Sementara itu, seluruh dunia menjadi gempar setelah mendengar berita tentang pedang ilahi bocor. Sekarang, peluang Levi untuk menang tampak semakin tidak mungkin, membuat Seven Fins cemas. Oleh karena itu, mereka ingin menemukan alat ilahi bagi Levi untuk memberinya kesempatan melawan pembunuh berjubah. Di sisi lain, Levi mengurung diri di tempat terpencil untuk mempelajari manual kuno. Dia tidak peduli tentang apapun yang terjadi di dunia luar. Segera, itu adalah hari sebelum pertempuran dan sesuatu yang buruk terjadi pada Levi malam itu. Bab 1886. Levi mengirim 7 iblis pergi karena dia tidak ingin diganggu. Dia tetap sendirian di villa untuk membaca manual kuno dan mencari cara untuk menyelamatkan Zoe. Pada malam hari, Levi tiba-tiba merasakan sebuah gerakan. 1, 2, 3. Semakin banyak prajurit terus muncul di villa. Levi tidak mengharapkan ini. Apakah seseorang mencoba membuat masalah sekarang? Bahkan The Cardinal Hall tidak berani melakukan apapun terhadapku. Bam! Retakan! Bam! Retakan! Banyak prajurit bergegas masuk dari luar untuk menyerang Levi. Pedang samurai mereka berkilau dingin dan memancarkan kekuatan menakutkan saat mereka saling terkait untuk membentuk jaring. Penyusup ini bertujuan untuk membunuh Levi. Samurai Raisonian. Levi bergumam pada dirinya sendiri. Para penyusup, semuanya berpakaian hitam, adalah prajurit peringkat 7. Mereka menyerang Levi secara bersamaan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Brengsek. Levi mengutuk dan mengeluarkan gelombang energi yang luar biasa dari tubuhnya. Retakan. Retakan. Pedang yang digunakan oleh samurai Raisonian cukup tajam untuk memotong baja. Namun, semuanya retak. Pish. Pish. Kemudian, semua samurai dikirim terbang ke samping. Mereka belum pernah mengalami kekuatan seperti itu sebelumnya. Dia terlalu kuat. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama dalam pikiran. Namun, mereka tidak takut karena mereka tahu mereka harus mengorbankan hidup mereka untuk misi ini. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang berharap untuk kembali hidup-hidup. Mereka tidak akan ragu untuk melukai Levi dengan parah, tetapi jika itu tidak mungkin, setidaknya mereka ingin menyakitinya. Bahkan jika mereka tidak dapat melukainya, mereka perlu menghabiskan energinya. Inilah yang direncanakan para prajurit untuk dilakukan. Levi melangkah keluar rumah dan melihat banyak orang di halaman. Mereka bahkan memadati atap dan dinding di sekitarnya. Tak satu pun dari mereka berada di bawah peringkat 7. Beberapa berada di peringkat 8, banyak yang sebanding dengan prajurit di daftar permata Erudia, dan seterusnya. Selain samurai Raisonian, ada juga pria dengan kekuatan super dan pejuang bermutasi. Selanjutnya, bahkan ada prajurit lapis baja mekanik dan berbagai senjata berteknologi tinggi. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada ketika The Cardinal Hall mencoba mengepung dan menangkap Levi. Itu adalah barisan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Untuk berpikir bahwa mereka semua dikirim untuk melelahkan Levi. Itu direncanakan oleh Bruce dan Raisonia untuk memastikan bahwa Levi mati dalam pertempuran yang akan datang. Mereka melakukan segalanya untuk membuat Levi kalah besok. Jadi, pada malam sebelum pertempuran, Bruce dan Raisonia membayar mahal dan mengirim banyak prajurit untuk memakai Levi. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Levi malam ini, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus membalasnya dengan cara apapun. Mereka tidak bisa membiarkan Levi melawan Robert Slayer dalam kondisi terbaiknya. Sejak Bruce dan Raisonia mengirim kartu as mereka dan membayar harga yang mahal, tidak mungkin mereka melepaskannya dengan mudah. Mereka harus memberinya setidaknya sejumlah luka sedang sehingga dia akan mati dalam pertempuran dengan pembunuh berjubah besok. Ketika Bruce pertama kali membuat rencana ini, pasukan Raisonia terkejut dan tidak setuju. Itu karena rencananya akan mengharuskan mereka untuk mengorbankan setengah atau lebih dari kartu truf mereka. Tidak ada orang waras yang akan setuju dengan itu. Itulah mengapa mereka bereaksi sangat keras terhadap rencana tersebut. Selanjutnya, rencananya juga akan mengorbankan setengah dari pasukan Bruce. Itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Namun, mereka memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi menyingkirkan Levi. Tentara yang menyerang Levi terdiri dari setengah dari pasukan Raisonia dan setengah dari pasukan Bruce.
Itu adalah barisan yang mengesankan. Mereka mengirim prajurit yang sangat terampil ini sebagai korban. Masing-masing dari mereka tidak peduli apapun kecuali membunuh Levi. Karena itu, Levi akan menghadapi pasukan fanatik. Karena kita telah berkorban begitu banyak, setidaknya Levi akan terluka parah, kan? Itulah yang mereka pikirkan. Bab 1887. Raisonia mengirimkan setengah dari pasukannya sementara Bruce mengirimkan setengah dari kartu asnya. Mereka juga membuat para pendekar meminum obat untuk memperkuat tekad mereka untuk mengorbankan diri, meningkatkan kekuatan mereka, dan membuat mereka semakin fanatik. Namun, para prajurit elit ini tidak bermimpi membunuh Levi atau bahkan menyebabkan dia terluka parah. Yang mereka harapkan hanyalah memberinya cedera dalam jumlah sedang. Itu menunjukkan betapa kuatnya Levi dan seberapa besar ancamannya bagi mereka. Di villa, ratusan hingga ribuan prajurit menyerang Levi dengan ganas. Itu adalah pertempuran dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pertempuran itu jauh lebih intens daripada yang terjadi di Terragon Hill. Meskipun Levi juga bertarung sendirian sebelumnya, musuhnya saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka juga lebih gila. Mereka yang telah dibunuh Levi berdiri untuk melanjutkan pertempuran. Itu adalah efek dari obat itu. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan, dan siapapun akan ketakutan setengah mati. Karena itu, bahkan Levi tidak mampu menurunkan kewaspadaannya. Sial, aku terluka. Levi kewalahan oleh pasukan yang begitu kuat dan menderita banyak luka. Membunuh. Mengenakan biaya. Pada saat yang sama, tentara memicu Levi dan membangkitkan haus darahnya, memberinya keinginan yang tak tertahankan untuk membunuh musuh-musuhnya. Levi memulai pembantaian massal. Segera, tubuh menumpuk, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang menyengat menutupi area seluas beberapa ribu meter. Villa itu hancur dan diruntuhkan, membentuk kawah besar yang dipenuhi mayat. Prajurit yang dikirim oleh Raisonia dan Bruce semuanya mati. Bahkan tidak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri hidup-hidup. Di sisi lain, Levi duduk di lantai, terengah-engah. Dia berlumuran darah dan darah musuhnya. Saat musuh menyerang dengan sembrono, bahkan Levi tidak bisa menghindari cedera serius. Meskipun dia jauh dari kematian, kerusakannya parah. Ini adalah kedua kalinya Levi terluka parah sejak pertemuan anehnya dengan mentornya. Itu bukan hasil yang mengejutkan karena Bruce membuat pengorbanan yang mahal, mengirim siapa yang tahu berapa banyak prajurit terampilnya setelah Levi. Selanjutnya, pasukan di Raisonia mengirim setengah dari prajurit terampil mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa korban hari ini puluhan hingga 100 kali lebih besar daripada ketika Ruling Union menyerang Erudia. Itu adalah serangan terhadap suatu negara tetapi serangan hari ini hanya terhadap satu orang. Itu berarti bahwa Levi lebih kuat dari seluruh negara. Haha, kita berhasil. Kami akhirnya melakukannya. Saya menantikan besok. Levi akan mati besok kecuali dia tidak pergi berperang. Bruce dan yang lainnya menantikan pertempuran besok. Tuan Garnison, 7 iblis terkejut melihat Levi terluka parah ketika mereka tiba di tempat kejadian. Mereka bertanya-tanya siapa yang melakukannya padanya. Sulit membayangkan siapa yang bisa menyakitinya seburuk ini. Kemudian, mereka melihat tumpukan mayat di kawah dan segera mengerti bahwa itu adalah serangan massal. Levi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Apakah mereka samurai Raisonian? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kalian semua?" 7 iblis tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Swordfin menghela nafas dan berkata, mereka pasti telah merencanakan ini untuk membunuh Tuan Garnison. Iblis lainnya menyadari dan berseru, mungkin ini semua untuk pertempuran besok dengan pembunuh berjubah. Itu benar, mereka melakukan semua ini untuk membunuh Tuan Garnison atau membuatnya terluka parah. Mereka ingin memastikan bahwa dia akan kalah dan mati dalam pertempuran besok. Swordfin memiliki ekspresi bermasalah. Dia melanjutkan setelah beberapa saat mempertimbangkan, ini tidak adil. Tuan Garnison terluka parah. Bagaimana dia bisa melawan pembunuh berjubah besok? Terlebih lagi, kami bahkan tidak yakin apakah Master Garrison dapat mengalahkan Robert Slayer bahkan dalam kondisi terbaiknya. Lebih buruk lagi, pembunuh berjubah telah membuka pedang ilahi. Oleh karena itu, sulit bagi Master Garrison untuk menang. Dan itu bahkan lebih kecil kemungkinannya sekarang karena dia terluka parah. Mungkin sebaiknya kita tidak melanjutkan pertempuran. Namun, sebuah suara lemah terdengar, tidak, kita harus melanjutkannya.
Bab 1888. 7 Iblis berbalik untuk melihat Levi, yang matanya penuh tekad. Tidak mungkin, Tuan Garnison. Kamu pasti akan hancur jika bertemu Robert Slayer seperti ini sekarang. Ya, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Tidak hanya itu akan merusak reputasi Anda, tetapi Anda juga bisa mati. Petik 2. The Seven Fins bersikeras untuk tidak membiarkan Levi pergi. Pedang Iblis menghela nafas. Jika Raisonian bisa membayar harga yang mahal untuk menguras energi fisikmu, aku yakin mereka tidak berniat membiarkanmu hidup. Mungkin mereka sudah punya rencana cadangan. Tepat, mereka pasti memiliki rencana cadangan dalam pikiran. Gosfin bahkan menyarankan, mengapa kita tidak bernegosiasi dengan Robert Slayer untuk mendorong mundur pertempuran ini. Tidak mungkin, kita tidak bisa menyerah. Mereka akan mengira kita menundanya karena kita takut. Tekad melintas di mata Swordfin. Jika tidak ada cara lain, bagaimana kalau aku pergi saja? Meskipun mengetahui bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Robert Slayer, dia pikir dia masih bisa terlibat dalam pertarungan yang intens dengan menggunakan taktik ekstrim. 7 Iblis. Suara Levi terdengar. Di sini, 7 dari mereka berdiri di depannya. Atas perintahku, kami akan bertindak sesuai rencana. Pergi ke reruntuhan Iswar Zone besok. Ya, 7 Iblis hanya bisa mengikutinya. Akhirnya, pertempuran epik mendekati hari berikutnya. Itu adalah hari yang Erudia, serta seluruh dunia, antisipasi. Setiap tokoh berpengaruh di Erudia telah muncul, kecuali Xenotov, yang masih dalam pengasingan. Sesuai permintaan Robert Slayer, The Cardinal Hall dan prajurit Eragon tidak hadir di venue. Mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dengan cara apapun selain memahami situasi dari pembaruan langsung. Itu adalah cara Robert Slayer untuk menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan adil. Sekitar 3 jam sebelum pertempuran, sepotong berita mengejutkan meletus. Peringkat pertama dalam daftar permata, Kaisar Selatan hadir di pertempuran. Dia akan menonton pertempuran, apalagi dia sudah sampai di reruntuhan Iswar Zone. Namun, tidak ada yang tahu siapa Kaisar Selatan karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Terutama karena ada lebih dari beberapa ratus ribu orang yang hadir di tempat tersebut untuk menonton pertempuran, hampir tidak mungkin untuk mengenalinya. Ketika berita pecah di antara kerumunan, semua orang langsung menjadi gempar. Itu adalah prajurit teratas di daftar permata. Dia lebih tinggi peringkatnya daripada Robert Slayer dan Xenotov. Menurut daftar peserta yang hadir di tempat tersebut, Kaisar Selatan adalah prajurit yang paling tangguh. Tidak ada yang mengira dia akan tampil di babak ini, menambahkan lebih banyak faktor kegembiraan untuk pertempuran ini. Kerumunan tersentak kaget. Selain itu, ada juga petarung tingkat atas dari Kirea dan Raisonia, dan bahkan ahli teknik magis yang hadir untuk menyaksikan pertempuran. Rasanya pertempuran ini hampir menarik perhatian tokoh-tokoh terkenal dari seluruh dunia. Itu dianggap sebagai level yang sama sekali baru. Di suatu tempat di tengah reruntuhan, Robert Slayer dan murid-muridnya tiba dan menunggu lama. Duduk, Robert Slayer menutup matanya untuk beristirahat sebentar. Muridnya di belakangnya memegang pedang ilahi. Di kerumunan, mata-mata Bruce dan Raisonian diam-diam mengamati tempat itu. Sudut bibir mereka melengkung ke atas, memperlihatkan ekspresi percaya diri. Mereka tahu bahwa mereka sudah menang. Dengan seberapa parah luka Levi, tidak ada yang tahu apakah dia bisa muncul, apalagi melawan Robert Slayer. Yang ingin mereka lakukan hanyalah melihat Levi membodohi dirinya sendiri. Levi akan menemui ajalnya hari ini tanpa ragu. Tapi sekali lagi, mereka mengira ada kemungkinan Robert Slayer tidak akan membunuhnya. Dan jika itu terjadi, para petarung yang bersembunyi di sekitar venue akan berusaha keras untuk membunuh Levi, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk hidup. Seiring waktu berlalu, sudah waktunya pertempuran harus dimulai. Namun, Levi tidak muncul. Apakah Levi tidak datang? Seseorang bertanya. Saat itu, Robert Slayer membuka matanya. Tidak, dia ada di sini. Bab 1889. Hah, keributan pecah di antara kerumunan, dan mereka semua berbalik untuk melihat. Di mana Levi? Levi dengan 7 iblis di belakangnya, muncul di garis pandang mereka. 8 dari mereka berjalan perlahan. Setelah melihat penampilan mereka berdelapan, semua orang menjadi liar dan menatap tajam ke arah mereka. Monster-monster ini, hak apa yang mereka miliki untuk hidup setelah melakukan semua kejahatan keji itu?
Mereka seharusnya tidak bernafas. Kemarahan melonjak di mata orang-orang itu meskipun mereka tidak dilukai oleh Levi atau 7 iblis dengan cara apapun. Tatapan tajam mereka menunjukkan bahwa mereka akan menguliti mereka hidup-hidup. Namun, tidak ada yang tahu persis mengapa mereka sangat membenci Levi dan gengnya. Segera, 7 iblis berhenti dengan langkah mereka, meninggalkan Levi berjalan ke depan sendirian. 7 iblis memiliki kekhawatiran tertulis di wajah mereka. Dengan cedera Levi, bagaimana dia bisa bertarung? Semua 7 dari mereka cemas untuknya. Saat melihat ekspresi mereka, mata-mata yang tersembunyi di antara kerumunan menjadi lebih lega. Levi datang dengan tubuh penuh luka. Kamu akhirnya di sini. Pembunuh berjubah bertanya. Iya, keduanya muncul seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Saya masih memiliki masalah lain untuk ditangani, jadi mari kita selesaikan ini dengan cepat. Mari kita mulai. Levi mendesak. Kalimat yang tampaknya sederhana itu malah membuat murid-murid Robert Slayer marah. Sikap Levi jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan pertempuran ini. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuan. Sialan. Kenapa Levi begitu angkuh? Dia akan merasakan betapa tangguhnya Tuan nanti. Petik 2. Iya, Levi harus mati. Delano memelototi Levi. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Robert Slayer melompat dari tanah dengan tendangan keras. Tanah di bawah kakinya mulai retak dan runtuh. Itulah tepatnya mengapa dia menduduki peringkat kedua di daftar permata. Bam! Robert Slayer melemparkan pukulan sekuat jet tempur, mengirimkan gelombang kejut besar ke udara. Pusaran air raksasa terbentuk di udara, dan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh venue. Tanah bergetar bahkan lebih keras dari sebelumnya, meninggalkan retakan besar di sekelilingnya. Pukulannya yang kuat benar-benar mengerikan. Semua orang di medan perang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Levi dan Robert Slayer akan langsung bertengkar saat mereka bertemu. Robert Slayer terlalu kuat, sungguh pukulan yang menghancurkan dan supersonik. Ini tidak diragukan lagi yang kuat. Sepertinya Robert Slayer ingin membunuh Levi dengan satu pukulan. Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa baik Levi maupun Robert Slayer ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ledakan. Tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, Levi mengeluarkan pukulan. Kedua tinju mereka bertabrakan satu sama lain, tampaknya menghidupkan kembali bentrokan para raksasa. Retakan. Saat kaki Levi menyentuh tanah, gelombang energi yang mengintimidasi menyebar di bawahnya, menyebabkan tanah bergetar hebat. Puff. Darah langsung keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang terluka tidak dapat menahan kekuatan dari Robert Slayer. Mengerikan untuk melihat apa yang akan terjadi, 7 iblis menutup mata mereka rapat-rapat. Tanpa ragu, semua orang percaya bahwa Levi pasti kalah. Lihatlah betapa tangguhnya Robert Slayer. Bagaimana bisa Levi yang terluka parah melawannya? Kurasa Tuan akan dengan mudah mengalahkan Levi tanpa perlu menggunakan pedang ilahi. Sepertinya Levi lemah seperti selembar kertas ketika berhadapan dengan prajurit terkuat. Kerumunan mulai tertawa terbahak-bahak. Hah? Robert Slayer sedikit kesurupan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Meskipun demikian, dia terus menyerang ke depan untuk menyerang tanpa ragu-ragu lagi. Ledakan. Itu adalah pukulan kuat lainnya. Puff. Tidak dapat menahan serangan Robert Slayer kali ini, tubuh Levi terbang agak jauh. Namun, dia berdiri lagi dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Datang lagi. Ledakan. Ledakan. Satu pukulan demi pukulan, Levi terlempar ke udara. Dan lukanya semakin parah. Bab 1890. Ternyata pertempuran itu tidak semeriah yang dibayangkan orang banyak. Ini bukan pertarungan. Robert Slayer adalah satu-satunya yang beraksi, sementara Levi menghadapi kekalahan yang luar biasa di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Serangan kritis jatuh pada Levi satu demi satu. Namun demikian, setiap kali setelah terlempar ke tanah, dia masih akan terus menekan dan berdiri kembali. Kerumunan kagum dengan itu. Betapa kuat dan tangguhnya dia. Terlepas dari seberapa kuat Robert Slayer itu, Levi berdiri tegak dan berjuang. Selama dia bisa bangkit kembali, itu berarti dia masih tak terkalahkan. Wow, dia masih berdiri kokoh. Semua orang tercengang oleh keinginan kuat Levi untuk melanjutkan pertarungan. Robert Slayer sangat kuat, begitu juga Levi. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa Robert Slayer tercengang oleh ekspresi yang dia miliki ketika dia melihat Levi.
Masih bertahan. Levi, hentikan ini. Kamu akan mati jika melanjutkan lebih jauh. Robert Slayer mau tak mau mengingatkannya. Jika dia masih tidak mau menyerah, dia akan mati di tanganku. Tapi sepertinya dia jauh lebih lemah dari yang kuduga. Kurasa aku tidak perlu menggunakan pedang ilahi. Sementara itu, 7 iblis menundukkan kepala. Selain merasa hancur karena Levi, meski terluka, masih harus melalui pukulan kejam Robert Slayer, mereka juga merasa malu. Mengingat keadaan Levi yang kalah telak, tidak hanya memalukan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memalukan bagi 7 iblis. Sampai-sampai mereka ingin membocorkan kebenaran tentang luka Levi, tetapi mereka akhirnya menahan keinginan untuk melakukan itu. Tidak ada yang akan percaya bahkan jika kebenaran diberitahu. Sebaliknya, itu hanya akan mengumpulkan gelombang sarkasme dan ejekan, berpikir bahwa itu adalah alasan untuk menvalidasi kehilangan mereka. Mata-mata Bruce dan Raisonia memiliki senyum aneh di wajah mereka. Mereka jelas tentang situasinya. Levi berjalan menuju ajalnya. Mengingat kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia memenangkan pertempuran? Dia di akhir larinya. Kerumunan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka setelah melihat Levi yang dipukuli dengan buruk. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya? Itu hanya karena Robert Slayer tidak bergerak lebih awal. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Levi pasti kalah. Levi pasti kalah. Bunuh dia. Bunuh dia. Jeritan dari ribuan orang semakin keras seperti gelombang yang berkumpul. Kita akan menyaksikan kejatuhan pewaris dan pengikut Fury Demon hari ini. Sementara itu, pasukan Bruce dan Raisonia sedang menyeruput minuman mereka, menunggu waktu yang tepat untuk merayakannya. Semua orang di The Cardinal Hall menghela napas lega juga. Mereka terhibur karena Robert Slayer telah melakukan keadilan bagi mereka. Bam! Robert Slayer melemparkan tinjunya ke arah Levi lagi. Seperti sebelumnya, Levi bangkit kembali setelah jatuh ke tanah. Akui kekalahan. Aku bisa memohon agar The Cardinal Hall tidak membunuhmu. Yang harus kamu lakukan adalah tetap di sisiku sampai kamu bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Robert Slayer tidak ingin melihat kejatuhan Levi, dengan demikian, dia telah membujuk yang terakhir sekali dan lagi dengan harapan dia akan menyerah. Kata kekalahan tidak ada dalam kamus saya. Tapi jika kamu bisa, bunuh aku kalau begitu. Levi tertawa. Meskipun dia memiliki darah di sekujur tubuhnya, napasnya sangat lemah dan tampaknya tak bernyawa, dia memancarkan aura pembunuh yang tidak ada sebelumnya, seolah-olah dia siap untuk keluar semua. Kenapa Levi tidak mati setelah semua ini? Apakah dia manusia? Para kepala suku Raisonia tercengang saat menyaksikan pertempuran. Bruce tersenyum. Sekarang kamu tahu seberapa besar ancaman yang dia berikan. Betapa menakutkan. Untungnya Mer Johnston telah memikirkan rencana ini. Jika tidak, Robert Slayer mungkin tidak akan bisa menangani Levi di puncaknya. Iya, mengalahkan Levi mungkin bukan masalah, tapi sulit untuk membunuhnya. Bruce tersenyum. Aku tahu betapa menakutkannya dia setelah berurusan dengannya beberapa kali. Tidak mungkin kamu bisa menghancurkannya dengan cara ini. Bam, bam, setiap pukulan kuat hanya membuat Levi terbang ke tanah, lagi dan lagi. Bam, kali ini, akhirnya, dia yang tersisa dengan nafas terakhir. Dia tidak bisa bangun lagi. Menyerahlah sekarang. Kamu akan mati dengan pukulan lain. Bahkan Robert Slayer tidak tahan lagi. Bersambung.